Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Anissa Febrianti, NPM 230 21010, Prodi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di video kali ini, saya akan mewawancarai beberapa masyarakat Desa Sinar Bandung, khususnya di kalangan remaja, tentang wirausaha yang ada di Desa Sinar Bandung. Di sini, saya akan mewawancarai yang pertama, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudari Lela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya mengenai penjualan online shop. Apa saja konflik-konflik yang ada di dalam penjualan online shop? Biasanya konflik yang kita hadapi itu dimulai dari modalnya, terus barang apa yang kita beli buat nanti dijual lagi. Terus ada juga kayak seperti perang harga sama online shop yang lain. Baik, apa penyebab timbulnya konflik tersebut? Banyaknya reseller yang mengambil barang tapi dia tidak membayar dahulu. Dan apa dampak bagi usaha tersebut? Dampaknya adalah merugikan distributor. Baik. Bagaimana peran masyarakat atau kelompok usaha pemerintah di setempat dalam meminimalisir konflik tersebut? Perannya seperti membantu mempromosikan kepada masyarakat sekitar yang ada. Dan apa langkah-langkah dalam menyelesaikan konflik tersebut? Intinya banyak-banyak bersabar menghadapi reseller yang rese, dan kita juga harus bisa tegas dalam menghadapi sikap mereka yang seperti itu. Biasanya kan reseller itu banyak yang rese, jadi kita harus bisa tegas dan sabar. Baik, terima kasih kepada Saudari Lela. Sama-sama. Terima kasih atas wawancaranya. Sekarang kita lanjut ke materi yang akan saya wawancarai, yaitu Saudari Sinta Rahayu. Kami sudah bersama Saudari Sinta Rahayu dan kami akan bertanya tentang penjualan all shop beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudari Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai mengenai penjualan all shop Anda. Pertanyaan pertama, apa saja sih konflik yang ada di dalam all shop Anda? Kalau menurut saya sih banyaknya reseller yang ambil barang dulu tetapi bayarnya lama. Nah, kebanyakan kayak gitu, Mbak. Terus apa sih penyebab timbulnya konflik tersebut? Dampaknya sih kalau menurut saya susah buat muterin dagangannya lagi gitu, Mbak. Oke. Bagaimana peran masyarakat atau warga sekitar atau kelompok wirausaha dan untuk di tempat Anda dalam meminimalisir konflik tersebut? Kalau menurut saya sih nggak ada peran, Mbak. Kenapa tidak ada peran? Karena masyarakat itu kebanyakan kalau beli sesuatu itu kan jarang sih kalau di all shop. Dia kebanyakannya seperti beli di pasar, toko-toko terdekat dan yang lainnya, Mbak. Oke. Langkah-langkah apa yang Anda lakukan dalam menyelesaikan konflik tersebut? Kalau saya sih kayaknya jangan ngetangin reseller deh. Terus pemikiran Mbak itu kayak gimana selain tidak mengutangi reseller? Biasanya itu kan banyak reseller yang mungkin kayak cancel barang, itu bagaimana solusinya, Mbak? Apa Mbak langsung hadapin dia kayak stopin WA dia atau blok WA dia karena dia udah pernah nge-cancel, atau Mbak biarkan saja atau bagaimana? Kalau saya sih lebih tegas lah ya, Mbak ya. Kalau memang nggak ada niat buat mesen barang ya nggak usah kalau menurut saya. Baik. Kalau jadinya hanya buat di cancel gitu, Mbak. Jadi kan kitanya sendiri yang dapat ruginya gitu. Baik, terima kasih untuk Saudari Sinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita mewawancarai saudari dari Karina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudari Karin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan bertanya kepada Saudari Karin, apa saja konflik-konfliknya? Apa penyebab timbulnya konflik di dalam usaha Anda? Banyak yang suka cancel barang, terus banyak saingannya juga, terus banyak yang bertanya tetapi tidak jadi membeli. Baik, apa dampak bagi usaha Anda?
Kadang ada reseller yang sudah memesan barang tetapi dia tidak jadi memesannya. Bagaimana peran masyarakat sekitar atau kelompok usaha atau pemerintah setempat dalam meminimalisir konflik tersebut? Tidak ada, karena masyarakat tidak berperan dalam konflik tersebut. Sebutkan apa langkah-langkah Anda dalam menyelesaikan konflik tersebut? Diomongin supaya tidak melakukan hal tersebut lagi. Baik, terima kasih untuk Saudari Karin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menerangkan apa itu konflik. Konflik bermakna suatu perkelahian, peperangan, dan perjuangan, yaitu yang berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Kemudian, arti kata tersebut menyeimbangkan menjadi ketidakpastian yang perpanjang atau oposisi atas berbagai kepentingan. Adapun manajemen konflik adalah serangkaian aksi atau sensi yang dilakukan oleh para pelaku konflik atau pihak ketiga secara rasional dan seimbang untuk mengendalikan sesuai dan kondisi pemeliharaan atau ketindakan yang terjadi antara beberapa pihak. Adapun jenis-jenis dalam konflik. Konflik yang pertama yaitu konflik interpersonal, yang kedua konflik interpersonal, yang ketiga yaitu konflik antar individu dan anggota kelompok, yang keempat yaitu antar kelompok dan organisasi yang sama. Konflik antar organisasi itu ada beberapa cara untuk menyelesaikan konflik tersebut. Yang pertama yaitu pengenalan. Kesenjangan antara keadaan yang ada atau yang terindependensi dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Jadi di setiap kita ingin membuka suatu usaha, kita harus saling mengenal satu dengan yang lain. Jika kita ingin membuat suatu perusahaan, kita harus mengenal dengan siapa kita bekerja sama. Apakah kita mempunyai pemikiran yang sama? Jika tidak memiliki pemikiran yang sama, maka kita harus saling mengalah atau saling meluruskan pikiran kita. Yang kedua yaitu diagnosis, yaitu langkah yang paling penting, metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, dan bagaimana berhasil dan dengan sempurna. Yang selanjutnya yaitu menyepakati sebuah solusi. Dalam setiap organisasi, kita harus sama-sama menyepakati solusi di antara satu dengan yang lain, di mana kita harus saling bekerja sama untuk meningkatkan produktivitas dalam sebuah usaha. Selanjutnya, pelaksanaan. Dalam setiap kegiatan atau perusahaan, kita harus merancang pelaksanaan apa yang akan kita laksanakan, apa yang akan kita buat, dan bagaimana cara kita bisa berhasil dengan keadaan itu. Selanjutnya yaitu evaluasi dan penyelesaian. Penyelesaian konflik dalam organisasi seperti itu sifatnya akan relatif dan konsekuentif, dan inilah yang kita semua inginkan, yaitu tercapainya kesesuaian konformiti antara anggota, di mana para anggota memperagakan sikap, perilaku, dan tindakan yang harmonis. Di sini saya juga akan menjelaskan sedikitnya tentang aspek-aspek peranan salah satu konflik lini staf dan staf dapat dikurangi. Yang pertama yaitu tanggung jawab lini dan staf harus ditegaskan. Jadi tanggung jawab dari lini dan staf itu harus ditegaskan agar tidak terdapat konflik yang akan muncul di perusahaan. Yang selanjutnya yaitu pengintegrasian kegiatan-kegiatan lini staf. Yang ketiga yaitu mengajarkan lini untuk menggunakan staf. Yang selanjutnya yaitu mendapatkan tanggung jawab staf antar hal-hal atau atas hal-hal yang ada di dalam perusahaan. Wabah COVID-19 yang sudah diketahui di Indonesia sejak Maret 2020 mempengaruhi beberapa aspek termasuk aspek ekonomi. Sehingga saat ini banyak pelaku bisnis yang merugi akibat turunnya penjualan,
Hal ini dikarenakan adanya pemberantasan sosial yang dilakukan atau diterapkan untuk menekan resiko penyebaran COVID-19. Bisnis online pada umumnya mengalami peningkatan penjualan ketika pandemi COVID-19 karena orang-orang cenderung untuk tidak berpergian termasuk untuk berbelanja. Apa itu bisnis online? Bisnis online merupakan segala jenis kegiatan bisnis yang dilakukan secara online melalui internet dengan cara promosi atau menawarkan barang dan jasa yang dilakukan menggunakan jaringan internet. Kesimpulan dari beberapa orang yang sudah saya wawancarai mengenai konflik yang ada di dunia usaha bisnis online, yaitu yang pertama, kurangnya modal, yang kedua persaingan ketat, yang ketiga persaingan harga, yang keempat yaitu menentukan barang apa yang harus di-up atau dijual. Cara mempromosikan barang juga merupakan hal yang sangat penting di dalam penjualan bisnis online. Dan banyaknya orang yang tidak bertanggung jawab atas pesanannya atau meng-cancel. Modal yaitu salah satu permasalahan utama dalam menentukan suatu bisnis. Persaingan yang semakin ketat juga akan sangat berdampak pada suatu bisnis, karena semakin hari semakin banyak orang yang ikut atau bergabung untuk menjual sesuatu barang di sosial media. Konflik persaingan harga juga sangatlah berdampak pada kerugian suatu usaha. Karena untuk sekarang banyak sekali orang yang lebih memilih untuk harga murah daripada kualitas yang bagus. Jadi masalah itu sangatlah berdampak pada suatu usaha atau bisnis. Dari beberapa orang yang sudah saya wawancarai, banyak sekali yang mengeluhkan sama, yaitu adanya orang yang tidak bertanggung jawab atas pesanannya dengan cara meng-cancel tiba-tiba. Itu juga dapat mengakibatkan sangat kerugian bagi usaha tersebut. Dan banyaknya orang yang mengambil barang terlebih dahulu dan uangnya itu dibayar dengan menyicil. Maka dari itu, banyaknya usaha-usaha online yang sulit untuk mengembangkan suatu usahanya karena kekurangan modal. Kita ketahui banyaknya masyarakat yang mulai ikut untuk berjualan all shop. Tetapi mereka juga mengalami beberapa konflik yang sudah saya sebutkan dan sudah saya wawancarakan kepada orang tersebut. Di sini, mari kita simpulkan. Jadi, sosial media dapat kita manfaatkan untuk penjualan all shop, tetapi banyak sekali konflik yang ada di dalam penjualan all shop tersebut. Tidaklah mudah, karena jika persaingan itu ketat, maka kita juga harus menguras otak kita untuk lebih kreatif daripada orang-orang tersebut. Jadi, mari kita semangat untuk mencari usaha ataupun membuat usaha sendiri dengan modal sendiri, dengan karya sendiri, dan itu butuh perjuangan yang sangat-sangat kita apresiasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.